sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bapak Ibu, coba deh bayangin. Di usia yang masih sangat muda, harusnya itu bebas beraktivitas kan? Bukan malah harus bolak-balik rumah sakit buat cuci darah. Narasumber kita hari ini, Vincent, awalnya merasakan mual seperti sakit lambung. Memang pernah diobati, namun keluhannya nggak kunjung membaik. Bahkan tubuhnya semakin lemes. Ketika diperiksa, ia didiagnosa gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah rutin. Waduh, Vincent, masih muda lu ente. Nggak kebayang sih. Yang lebih parahnya lagi, ia sempat mengalami koma. Hingga akhirnya di usia 22 tahun, ia melakukan cangkok ginjal. Bapak Ibu, tahu nggak siapa yang memberikan donor ginjalnya? Ibunya sendiri, ibunya. Bapak Ibu, saya cuma ngingetin, usia muda itu nggak ngasih jaminan aman dari masalah kesehatan. Yuk, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Tommy Cokro. Halo, jumpa lagi di Go Healthy dan juga terima kasih rekan saya tadi yaitu Mas Rahman Afri yang telah menyampaikan ke kita semua untuk jadi pengingat nih. Jaga ginjal, jangan sampai gagal. Nah, hari ini seperti biasa sudah hadir para praktisi kesehatan, ada Mbak Anita dan kemudian ada Mas Yo di sini dan juga narasumber yang masih muda, masih produktif dan pernah mengalami gagal ginjal dan diharuskan untuk cuci darah dan melakukan cangkok ginjal. Nah, akan sharing nanti ceritanya di sini, tapi sebelumnya yuk kita saksikan info sehat. Oke, seperti biasa kami mulai dari info sehat dan khusus di episode kali ini, info sehatnya adalah urin berbusa adalah tanda awal kerusakan ginjal. Penjelasannya sudah ada Mas Yo. Silakan Mas Yo. Ya, ayo pemirsa, siapa yang urinnya berbusa? Nah, urin berbusa ini merupakan pertanda awal adanya gangguan gagal ginjal. Nah, kenapa sih ketika seseorang mengalami gagal ginjal menyebabkan urin berbusa? Karena ketika terjadi gagal ginjal ini akan terjadi kerusakan pada proses penyaringan atau filtrasi di ginjal sehingga protein yang harusnya tidak lepas ke urin ini menjadi lepas. Nah, protein ini sifatnya seperti sabun. Ketika bercampur dengan air, kemudian ada aliran di situ, maka dia akan berbusa. Nah, itulah kenapa pada pasien gagal ginjal urinnya itu berbusa. Tetapi perlu diingat, tidak semua urin berbusa itu gagal ginjal. Apabila urin berbusanya itu jangka waktu yang lama, menetap, dan itu tidak hilang terus-menerus berbusa, maka Anda cek fungsi ginjal Anda. Jangan-jangan Anda ginjalnya sudah menurun fungsinya atau sudah masuk ke tahap gagal ginjal. Selain itu perlu dicek juga nih faktor pemicu lain seperti tensi, kolesterol, asam urat maupun gula darah. Sehingga ketika semuanya ini terkendali maka gagal ginjal tidak terjadi. Memang nyambung dengan apa yang kita bahas di episode kali ini. Narasumbernya ada Mas Vincent. Selamat datang Mas Vincent. Ya, Mas. Oke, umurnya 26 tahun, betul ya? Betul. Masih muda dan masih produktif dan akan sharing cerita nih untuk kita semua pemirsa. Nah, kesibukannya apa sekarang? Gimana? Kesibukannya? Bekerja.
bekerja di perusahaan swasta begitu ya? Perusahaan swasta. Oke, kami semua di sini pengen dengar cerita dari Mas Vincent ya. Wow banget soal iya, ini Mas, masih muda. transplantasi ginjal Betul. di usia 22 tahun. 22 tahun. Transplantasi karena ginjal. polikistik ginjal ya. 4 tahun yang lalu ya Mas. Boleh cerita ya Mas, kapan divonis gagal ginjal dan kemudian ya tadi ya di usia 22 tahun ya? Silakan. Aku divonis gagal ginjal itu di usia 20 tahun. Itu lagi kuliah, konteksnya lagi semangat-semangatnya. Tapi harus mengalami gagal ginjal kronis saat itu. Dan di awal diagnosa itu udah melakukan cuci darah. Terus sempat koma juga waktu itu 3 bulan di ICU. Oke, 3 bulan di ICU. Tapi sebelum itu, apa sih gejala-gejala yang dirasakan oleh Mas Vincent sampai akhirnya divonis gagal ginjal? Aku dari kecil itu pipisku berbusa, Mas. Oke, ini sesuai tadi ya, dalam jangka waktu yang sangat lama ini ya? Lama, betul. Oke. Jadi dari kecil itu pipisku sudah berbusa, terus saat mendekati mau vonis gagal ginjal itu, ada mual dan muntah pada saat itu. Oke. Mual dan muntah, sudah ke dokter dekat rumah, diinfokan oleh dokternya lambung, penyakit lambung. Oke. Dan dikasih obat lambung, cuman nggak mempan juga. Oke. Akhirnya ke IGD terdekat, baru divonislah gagal ginjal kronis di situ, Mas. Oke, dan apa yang membuat dokter pada saat itu memutuskan, oke ini waktunya untuk transplantasi dan bagaimana ceritanya sampai dan juga siapa yang menyumbang ginjalnya, Mas? Jadi jauh sebelum transplantasi itu kita kan HD dulu waktu itu ya, karena koma juga 3 bulan, bukan waktu yang sebentar pastinya Mas. Di situ memperbaiki kondisi fisik dulu pastinya. Terus karena kan koma 3 bulan pasti kan ototnya memendek gitu kan. mengecil. Jadi nggak bisa jalan, fisioterapi lagi, akupuntur lagi, sambil kita HD setiap seminggu 2 kali. Terus habis itu saat dirasa kondisi sudah memungkinkan, sudah bugar lagi, baru membicarakan proses transplantasi ginjal ini. Oke. Gitu. Oke, dan siapa yang menyumbang ginjalnya? Mama. Mama. Ya. Ini luar biasa sekali ya, seorang ibu kasih tentu ibu. langsung ya, Panjang tanpa berpikir panjang lagi memutuskan untuk menyumbangkan ginjalnya. Tapi bagaimana sih perasaan dari Mas Vincent ya, terutama di saat itu usia masih sangat muda dan harus divonis seperti itu? Awalnya pasti menolak, Mas. Kita sebagai anak, siapa yang mau ngambil ginjal mamanya gitu. Ibaratnya mama kita udah ngelahirin kita selama 9 bulan, udah bersusah payah melahirkan kita, sampai aku juga sakit lagi. Masa harus ginjal mama juga yang diambil? Kan kayak gitu kan. Jadi awalnya menolak, terus setelah komunikasi sama banyak pihak, dikasih masukan dari luar dan dalam, akhirnya mau juga untuk cangkok dengan donornya dari mama gitu. Boleh Mas, di kesempatan kali ini melihat kamera tengah, apa yang ingin Mas ucapkan kepada Mama? Ya, Ma, di sini Vincent mau bilang makasih banyak ya, Ma. Vincent juga mau minta maaf kalau semisal belum bisa kasih apa-apa yang terbaik buat Mama. Vincent juga terus doain Mama biar sehat-sehat. Mama juga doain Vincent ya, Ma. Oke. Tetapi perlu diperhatikan nih Mas Vincent, walaupun Mas Vincent sudah cangkok ginjal, tetapi pembuluh darah juga harus tetap dipertahankan untuk fungsi ginjal yang baru ini bekerja optimal. Jangan sampai menganggap bahwa sudah cangkok ginjal, sudah aman, tetapi pola hidupnya balik lagi nih ke pola hidup yang buruk, tidak menjaga pola hidup. Nah, ini terlebih dari hasil pemeriksaan Mas Vincent nih, yang memperlihatkan bahwa tekanan darahnya ini masih tinggi ya, di 168/100. Normalnya kan harusnya di bawah 120/80 atau 120/80 ya. Nah, ini hati-hati karena hasil tensi yang tinggi ini apabila terus-menerus terjadi, ini menyebabkan kecenderungan pembuluh darah jadi kaku dan aliran darah menjadi lebih lambat, salah satunya ke ginjal yang baru. Oke. Ya. Mas Vincent, itu tensi tinggi dari kapan? Setelah cangkok sih malah Mbak. Setelah cangkok. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak, malah lebih rendah. Oke, ya cenderung mungkin rendah. Iya benar. Jadi memang sebelumnya Mas Vincent ini mengalami gagal ginjal karena faktor genetik ya. Iya. Polikistik kidney ya. Ginjalnya banyak kantong-kantong pemirsa, tapi lama kelamaan jadi ginjalnya tidak bisa berfungsi dengan baik.
Akhirnya sekarang setelah transplantasi ginjalnya tetap ada di sana ya. Iya. Tapi dibiarkan saja supaya dia tidak mengganggu apapun, lama-lama mengecil sendiri. Jadi sekarang Mas Vincent ini menggunakan ginjal dari ibunya. Oke, aman semuanya ya sekarang ya? Aman. Tapi jadi darah tinggi. Iya. Karena mungkin saat namanya juga transplantasi pemirsa, digantikan ginjal kita dengan ginjal dari orang lain, mungkin ada beberapa pembuluh darah di sana yang tidak seperti normalnya ya, dan ginjal ini fungsinya adalah untuk mengontrol tekanan darah. Jadi kalau memang ada gangguan di sana, itu akan bisa terjadi gangguan pada tekanan darah. Sekarang masih minum obat nggak Masih, Mbak. untuk tekanan darahnya? Iya juga. Baik, oke. Obat tetap dikonsumsi dengan teratur sesuai dengan saran dari dokter, jangan diberhentikan, jangan diubah dosisnya kecuali sudah berkonsultasi dengan dokter. Pola hidup sehat mesti dijaga, makanan yang benar, istirahat yang cukup, olahraga teratur, dan hindari stres setelah perilaku nggak sehat seperti merokok dan minum alkohol. Nah, Mas Vincent saya tambahkan teknologi laser. Yang kita mau bicarakan adalah laser untuk kualitas darah dan pembuluh darah yang berintensitas rendah. Low level laser terapi. Nah, kalau dipakai di pergelangan tangan kiri, ini portable dia 2 kali sehari pagi dan malam. Itu akan bisa menstimulasi pembentukan senyawa NO, nitric oxide, yang fungsinya untuk melebarkan dinding dalam pembuluh darah. Sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tensinya jadi menurun. Untuk bisa mengurangi hipertensi nih yang tadi Mas Vincent masih punya sekarang, dan ini juga jadi faktor resiko untuk nanti ke depannya terjadi komplikasi yang lain. Nah, jadi Mas Vincent di sini optimalkan ini, pakai juga bersama teman-teman supaya kualitas darah dan pembuluh darah meningkat sehingga kualitas hidup juga meningkat. Ya, terlebih tadi kita cek juga untuk gula darah sewaktunya Mas Vincent ini masuk kategori prediabetes ya. Di mana kadar gula darah sewaktunya Mas Vincent itu 150. Ini sudah masuk ke prediabetes, hati-hati ya Mas. Dikendalikan pola hidupnya supaya gula darah ini tidak makin tinggi. Karena kalau makin tinggi terus bisa masuk ke tahap diabetes. Nah, tadi Mbak Anita sudah menjelaskan apa sih yang harus dilakukan. Pola hidupnya tetap harus sehat. Kontrol rutin ke dokter, teknologi lasernya jangan lupa digunakan. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini juga dapat membantu mengendalikan gula darah yang tinggi. Dengan cara dia akan membakar gula darah yang ada di dalam pembuluh darah, diubah menjadi energi. Jadi ketika gula darah itu terkendali, maka aliran darah juga akan lebih lancar. Nah, suplai oksigen, suplai nutrisi itu bisa tersampaikan dengan baik. Salah satunya ke organ ginjal, sehingga organ ginjal akan lebih optimal dan komplikasi lainnya dapat terhindar. Jadi Mas Vincent, ayo mulai dari sekarang jangan leye-leye, jangan anggap itu sudah usai ya, tapi tetap mulai dari sekarang pola hidupnya harus tetap dijalankan. Pemirsa juga, ayo pola hidupnya harus sehat dan tambahkan teknologi laser untuk mencegah terjadinya komplikasi. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami saat ini, yuk waktunya untuk eksekusi, take action. Jangan tunda-tunda biar sehat sampai kapanpun. Kita prioritaskan punya alat kesehatan Aku Laser agar Anda sekeluarga lebih sehat. Aku Laser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser, intranasal dan juga NMES. Dan inilah yang dibutuhkan untuk Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin bisa cegah serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Dan pemesanan Aku Laser hanya di GoGo Mall melalui nomor muncul di layar televisi Anda sekarang. Nah, nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Jadi ingat ya, ini kalau dihitung-hitung Anda cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 per harinya. Dan GoGo Mall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu menunggu-nunggu lagi, tidak perlu tunda-tunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan Aku Laser. Segera gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya, cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy.
Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda kembali bersama kami dan selamat bergabung bagi Anda yang baru nih bergabung bersama Go Healthy. Oke, tadi info sehat di segmen pertama sudah, sekarang waktunya solusi sehat. Dan kali ini akan membahas gerakan menyentuh ujung kaki untuk pasien gagal ginjal. Lengkapnya Mbak Nita sudah siap. Silakan Mbak Nita. Pemirsa, seated forward reach adalah gerakan untuk meningkatkan fleksibilitas, keseimbangan, dan kontrol tubuh bagian atas dan bawah yang dilakukan saat duduk. Ini penting untuk pasien CKD atau chronic kidney disease, gagal ginjal kronis, karena biasanya mereka sangat lemah. Ini dilakukan saat duduk karena meningkatkan fleksibilitas otot punggung dan juga paha bagian belakang. Caranya bagaimana? Ini dia pemirsa, kita lihat bersama-sama ya. Jadi ada gambar pertama, posisi awal, yang kedua condongkan tubuh ke depan, jangkau ke arah kaki, tahan posisi dan kembali ke posisi awal. Kita coba kelima gerakan ini ya, sambil duduk, ya posisi awal dengan telapak kaki menapak ke lantai. Yang kedua kita condongkan tubuh ke depan dengan tangan berpegang pada paha, turun menyusuri lutut, ke kaki bagian bawah, ke ujung kaki sampai ke titik terjauh, sampai sejauh mungkin yang Anda bisa. Dan Anda rasakan punggung dan paha belakang tertarik. Oke, kembali lagi tahan 5-10 hitungan lalu kembali ke posisi semula. Ulangi gerakan ini 8-10 kali. Ya, karena ini termasuk bagian dari latihan fleksibilitas atau peregangan. Jadi boleh dilakukan sesering mungkin loh, sampai 2 jam sekali. Ya, jadi buat Anda pemirsa, gagal ginjal kronis ini bisa dikurangi kekakuan ototnya dan juga ditingkatkan keseimbangannya dengan gerakan ini. Lakukan ya. Nah, kalau misalnya tadi Mas Vincent ceritakan bagaimana pada usia yang sangat muda sudah harus menerima kenyataan dengan vonis gagal ginjal. Tapi yang terganggu dari aktivitas keseharian Mas Vincent seperti apa saat itu? Aku tuh jadi nggak bisa mandiri lah hidupnya. Karena kan pada saat setelah koma itu badan itu habis, jadi nggak bisa jalan lagi, mesti belajar jalan lagi, mau ngapa-ngapain harus butuh bantuan dari orang lain. Jadi semua bener-bener mulai dari nol lagi sih Mas. Gitu. Oke, ini termasuk sambil berjalan pun sama ya? Iya, berjalan pun mesti belajar jalan lagi, fisioterapi lagi pada saat itu. Berapa lama itu Mas? Penyesuaiannya itu sampai bisa jalan kembali? 3 bulan sampai lepas alat bantu. Oke. Ya. Aduh, pasti keadaannya nggak enak sekali ya waktu itu ya. Betul Mbak. Tapi dari sisi psikologis, Mas tuh tadi kan sempat bilang denial gitu ya. Tapi di saat yang sama Mas juga harus melewati prosesnya semua. Level semangat Mas Vincent pada saat itu seperti apa sih? Ya mungkin itu tadi sih dibilang Mas, kalau kata dokter kan karena masih muda, harapan masih panjang, semangat juga masih ada. Jadi untuk level semangat itu sendiri ya pasti didorong dari sekitar yang saya juga gitu loh. Dari teman-teman atau keluarga sekitar yang sama-sama membantu menyemangati juga gitu sih Mas. Oke, tapi sempat nggak dropnya tuh sampai secara psikologis? Ini kayaknya udah sulit sekali bagi saya untuk bisa berjuang gitu. Sempat sih Mas. Sempat ya? Sempat berpikiran mau suicide juga. Tapi ya mau gimana caranya? Jalan aja nggak bisa kan gitu. Oh, itu pada saat 3 bulan itu? Pada saat setelah koma itu ya gitu sih. Nah ini cerita Mas Vincent itu menjadi pelajaran nih buat pemirsa di rumah, terutama yang usianya masih muda, usia masih produktif, masih bisa bekerja. Ayo jaga ginjal Anda sebelum gagal. Jangan sampai ini sudah gagal baru menyesal di kemudian hari. Nah kemudian penyebab gagal ginjal tadi juga kita sudah membahas nih. Salah satunya adalah tensi, kemudian yang kedua adalah diabetes, juga bisa karena kolesterol. Jadi dengan kata lain, ketika terjadi peningkatan gula darah, kolesterol dan asam urat meningkat, maka ini darah akan cenderung lebih kental. Oleh karena itu, dengan pola hidup sehat, ini harus tetap dilakukan supaya asupan gula, asupan lemak, asupan makanan tinggi purin juga harus dibatasin ya, biar tidak tinggi. Kemudian olahraga juga harus tetap dilakukan.
Mas Vincent sendiri berarti sekarang rutin melakukan olahraga ya? Rutin olahraga. Mas. Olahraga apa, Mas? Aku tenis sama gym. Oke. Iya. Oke. Baru mulai tenis sih sebenarnya. Baru Kalau mulai tenis tenis. ya. Kalau gymnya memang udah dari beberapa bulan lalu. Nah, jadi jangan lupa nih tambahkan juga teknologi laser supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita semua dalam kondisi yang optimal, kemudian mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan darah. Jadi dengan menggunakan teknologi laser, gumpalan-gumpalan yang disebabkan karena gula, kolesterol, asam urat bisa diuraikan sehingga aliran darahnya menjadi lebih lancar. Ya, jadi pemirsa jangan tunda nanti-nanti. Kini saatnya Anda take action dengan menggunakan teknologi laser supaya kesehatan kita optimal dan terhindar dari komplikasi. Aku sebenarnya penasaran kayak gimana sih teknologi laser itu, Mas dan Mbak. Apakah bener kayak ada lasernya atau kayak gimana gitu sih? Oke, jadi begini Mas Vincent, saat dipakai nih yang alatnya seperti jam tangan terbalik ya, dia memang akan mengeluarkan 3 sinar laser, ya sinar merah, kuning, dan biru, yang memang keluar dari alat itu dan akan masuk ke pembuluh darah yang ada di sini, ada vena dan arteri yang akan membawa darah ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi saat disinari, teknologi lasernya ini akan merangsang dinding dalam pembuluh darah untuk memproduksi senyawa NO. Nah, senyawa NO ini yang beredar ke seluruh tubuh kita membuat pembuluh darah kita menjadi melebar. Ya, yang bisa juga menurunkan tensi. Dan tadi juga Mas Tio udah bilang itu juga akan bisa mengaktifkan kompor energi kita. Jadi gula, kolesterol, asam urat juga akan turun nilainya dalam darah dan diubah menjadi energi lebih banyak. Dia juga bisa meningkatkan produksi hormon melatonin, Mas Vincent. Ini hormon tidur. Mas Vincent tidurnya bagaimana? Apakah oke? Oke. Gampang, mudah? Enggak sih sebenarnya. Enggak Iya. sih. Berapa jam semalam biasanya? Bisa 5-6 jam. Kurang dong. Iya, malah lebih kurang. Kenapa? Pekerjaan. Oh, aturan pekerjaan ya. Ya, jadi memang ini hormon melatonin yang ditingkatkan produksinya oleh teknologi laser ini akan bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur. Jadi lebih mudah masuk ke dalam fase deep sleep dan bisa tidur lebih lama. Jangan Mas Vincent mesti ingat tidur ini adalah recovery paling dasar dalam tubuh manusia untuk sel-sel tubuh kita. Kalau kurang bisa jadi hipertensi, kolesterol, gula darahnya tinggi, asam urat tinggi dan juga obesitas dan penyakit kardiovaskular lainnya. Ya, jadi saat malam hari dipakai dia akan memproduksi hormon melatonin sehingga tidur menjadi lebih baik kualitas dan kuantitasnya. Saat dipakai pagi atau siang hari dia akan meningkatkan kadar hormon serotonin, mood stabilizer yang membuat kita jadi bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi ini juga bisa seperti ini ilustrasinya, ya Mas Tom ya. Ya. Jadi ini kalau dipakai semuanya, tadi yang ada di intranasal, ada juga itu bisa ekstensi dari pergelangan tangan yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung supaya lebih dekat dengan pembuluh darah di sekitar kepala, Mas Vincent. Dan juga pemirsa di rumah. Di kepala kan ada organ penciuman, pendengaran, keseimbangan, dan otak sebagai pusat pengatur seluruh aktivitas tubuh kita. Saat aliran darah ke organ-organ tersebut lancar, tentunya diharapkan keluhan-keluhan seperti migrain, vertigo, sinusitis, demensia atau kepikunan, dan stroke ini bisa berkurang kemungkinannya, bisa diperbaiki. Nah, jadi pemirsa, intranasal ini dipakai sebagai satu kesatuan ya dengan yang di pergelangan tangan untuk meningkatkan kualitas aliran darah di sekitar kepala kita. Bagaimana? Sudah jelas penjelasannya tadi? Jelas, Mas. Oke, nah ini harus diterapkan Mas Vincent terutama untuk mengoptimalkan kesehatan Mas untuk mencegah komplikasi-komplikasi lainnya di samping menerapkan pola hidup sehat. Nah, ini yang Mas perlu upayakan. Nah, kita di sini sekarang belajar banyak dari cerita Mas Vincent. Nah, apa saja nih yang didapatkan poin-poin penting bagi Mas Vincent dari perbincangan kita? Kalau dari aku sendiri nambah insight yaitu ya teknologi laser tadi itu sih. Oke. Karena ternyata selain kita harus menjaga pola hidup sehat, kita makan makanan yang baik, ternyata ada juga teknologi dari luar yang bisa membantu kita bisa jadi lebih sehat ke depannya. Oke. Kayak teknologi laser tadi salah satu contohnya. Begitu sih, Mas. Baik, tepuk tangan dong untuk Mas Vincent. Oke, terima kasih Mas Yo dan juga Mbak Anita dan juga Mas Vincent. Hari ini kita belajar banyak terutama dari cerita Mas Vincent bahwa sebagai pasien yang pernah gagal ginjal dan juga mendapatkan cangkok ginjal tetap memiliki semangat sehat yang
tinggi dan juga menerapkan hidup sehat dan juga didukung oleh teknologi laser ke depannya. Untuk itu pemirsa segera gunakan aku laser dari Gogomall. Gogomall sudah hadir selama lebih dari 10 tahun, kualitas produk dan layanannya tersertifikasi standar internasional. Aku laser terdaftar resmi sebagai alat kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Gogomall memberikan layanan pendampingan eksklusif selama 30 hari untuk memaksimalkan kesehatan Anda. Fasilitas eksklusif ini hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall, tidak ada di tempat lain. Jadi ingat ya, hanya ada di Gogomall. Dan juga Anda bisa nikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA serta Bank Nasional lainnya. Jadi kalau Anda hitung-hitung cukup menyisihkan uang kurang dari Rp20.000 per harinya. Jadi ini mantap dan Gogomall memberikan kemudahan cicilan ini agar Anda tidak perlu tunda-tunda lagi untuk segera miliki alat kesehatan Aku Laser. Segera hubungi call center kami melalui nomor yang ada di layar atau Anda bisa dapatkan Aku Laser secara langsung dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall. Lokasinya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Gunakan Aku Laser, atasi masalah kesehatannya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih telah menyaksikan kami di episode kali ini dan saksikan Go Healthy di episode selanjutnya. Salam sehat. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV